Baik, wa in kana haraman fatahyahu. Kalau memang jatahnya hari ini dapat yang dari jalur haram, ya Allah sucikanlah. Memang yang haram bisa disucikan? Enggak, maksudnya kalau ada tawaran dari yang haram, ya Allah kuatkan hati ini untuk enggak menerima itu dan berikan aku dari jalur yang halal. Yang gitu maksudnya. Paham ya? Bukan berarti habis doa wah yang haram jadi halal enak banget. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau memang rezeki itu jauh, ya Allah dekatkanlah. Bihaqqi du'a'i wa baha'i wa jamali wa quwwati wa qudrati atani ma ataita dibalik soleh. Dengan kebenaran doamu, baha'i wa jamali, kekuatanmu, kemampuanmu, dan berikan aku sesuatu yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Doanya orang soleh itu komplit ya. Jadi semua jalur udah udah diboking sama dia dengan doa ini. Jadi insya Allah lah dengan kekuatan, kalau memang takdir mu'allaknya masih mu'allak dengan doa ini, dapat ke dia. Cuman kalau mubromnya dia sampai mati miskin, ya miskin aja udah. Cuman doanya udah dapat pahala. Doa itu kan selain pahala, dapat apa yang kita inginkan. Cuman jadi gini, orang yang berdoa itu dia mendapatkan salah satu daripada 3 hal. Pasti dapat. Yang pertama, Allah berikan apa yang diinginkan. Yang kedua adalah Allah jauhkan dia dari bala. Dia minta rezeki supaya dapat mobil. Cuma dia bakal naik mobil ini bakal kecelakaan, cacat seumur hidup atau mati. Akhirnya ketentuan itu Allah palingkan dengan Allah tidak memberikan mobil. Kenaria yang di belakang layar itu kan kita nggak tahu, Allah yang buat, Allah yang tahu. Okay. Makanya disebut wal qudrati. Kemampuan itu kemampuan, ketetapan itu adalah ketetapan. Kayak kita diminta istikharah, sholat istikharah, meminta pilihan yang terbaik. Pilihan terbaik itu datang dari Allah, bukan dari kita. Jadi ketika kita istikharah, setelah istikharah malahan dapat hasil yang tidak baik, yakinkan di bawah di atas ketidakbaikan itu Allah sudah rencanakan yang lebih baik dari itu. Yang terakhir, nggak dapat ini, nggak dapat itu, Allah simpankan supaya menjadi tambahan pahala di timbangan kebaikan kita. Jadi ketika dikisahkan di hari kiamat kelak ada orang yang sudah selesai timbangan amal ibadahnya, udah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kondisi saja. Allah tanya, udah selesai belum? Kira-kira ada yang kurang nggak amal kebaikan yang belum aku timbang, yang belum aku sebutkan, yang belum aku rincikan? Ya Allah, inilah 100% apa yang aku lakukan, nggak ada lagi. Cuma ini yang aku amalkan. Kalau Allah nanti dulu. Tahu-tahu ditambah lagi dengan amal ibadah yang begitu besar sampai awalnya vonis ini masuk neraka jadi masuk surga. Karena timbangan amal ibadahnya lebih unggul, lebih berat. Ya Rabb, ini amal siapa? Amal apa ini ya Rabb? Aku tidak pernah merasakan melakukan amal ya sebesar ini. Ini adalah pahala setiap doamu yang tidak aku ijabah di dunia. Karena aku lebih tahu engkau lebih membutuhkan hal itu ketika engkau di akhirat ini. Jadi doa itu bakal ijabah. Supaya disebut untuk disuruh lamaran. Fas'aluni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku maka akan aku ijabah. Pasti diijabah. Cuma ijabah itu salah satu dari 3 hal ini. Bukan ijabah apa yang kita minta bakal dikasih, belum tentu ya. Cuma dikasih balasan, ada balasannya, pasti balasan. Salah satu dari 3 hal tersebut. Ya lain ketika dia itu, ya Rabb, seandainya aku tahu seperti itu, aku berharap semua doa aku tidak ada yang kau jawabkan satu pun supaya dapat lebih banyak lagi dari hal ini. Baik, makanya disebut doa mukhul ibadah. Doa itu intisari atau sumsumnya ibadah. Maka Nabi mengajarkan fas'alullaha fad'ullaha hatta
syirtina alikum, mintalah kalian kepada Allah, walaupun tali sendal kalian, tali sepatu kalian putus. Dulu tali sepatu itu ya diambil dari kulit, ya kulit itu dibuang di jalan-jalannya. Walaupun tahu bakal ada, tetap pernah ya Allah, tali sendal putus, berikanlah aku tali sendal. Jadi intisarinya itu di mana? Dia itu ngerasa apa-apa serba ke Allah. Jadi ngerasa kehadiran Allah. Tahu dia ini adalah hambanya Allah. Tahu statusnya dia sebagai hamba. Apa itu Pak? Serba bergantung kepada Allah. Apa keimanan yang kuat? Keimanan itu diwujudkan dengan hal-hal seperti ini. Dengan selalu meminta kepada Allah. Qala man hadhihi shalah la fadlan kabir. Tahu ya, sholat ini mempunyai keutamaan yang besar. Bayat bagi muhafadzah ala fi'liha, maka hendaknya untuk selalu konsisten untuk dilakukan. Kau lihat Rasulullah SAW berdasarkan hadis Nabi, man hafadha ala syafa'atit duha, barang siapa yang selalu menjaga atas genapnya sholat duha, kan rokaat dengan Nabi, ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr, maka akan diampuni dosanya walaupun banyaknya seperti bui di lautan. Terus diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, biasanya dosa kecil yang tidak berkaitan dengan perniagaan. Warawat Tabarani, diriwayatkan Imam Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, sungguh surga ada memiliki satu pintu namanya pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina alladziina kanu yudimuna ala salati duha hadza babukum fadkhuluhu bi rahmatillah. Mana orang yang selalu konsisten istiqamah salat duha, ini adalah pintu kalian, maka masuklah melalui pintu ini dengan rahmat kasih sayang Allah. Marwat Dailami dan Abdullah ibn Jarrah, diriwayatkan oleh Dailami dari Abdullah ibn Jarrah, al-munafiq la yusalli salat duha wa la yaqra qul ya ayyuhal kafirun. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu yang kafir tadi ya, dia tidak pernah sholat duha dan tidak pernah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Dia yang sama kayak orang munafik. Wa min fawaidha, di antara fawaidnya annaha tujzi an as-sadaqah allati tusbi ala maqasid al-insan taladamiyah wa sittina min salat syukran lillahi ta'ala. Di antara keutamaannya itu dia minta di dalam hadis, tulang yang ada dalam tubuh kalian itu ada 360 persendian, dan semuanya itu per tulang perharinya diminta untuk mengeluarkan sedekah. Diminta, dianjurkan, disunahkan. Dan semua ke 360 sedekah itu bisa di-cover dengan 2 rakaat sholat duha di dalam hadis. Wamin fa'awaidiha ayatan annaha tuhra qawlatu syayatin. Disebut di antara keutamaannya adalah membakar anak-anak syaitan. Nggak tahu ini sumbernya dari mana ya. Jadi supaya nggak terlalu banyak beranak pinak, kita pelihara syaitan di dalam rumah, sholat itu harus supaya dibakar ya anaknya. Ada, dia lahir bakar lagi, lahir bakar lagi. Nggak beranak banyak, jadi syaitan rumahnya rumah syaitan semuanya. Aina salatu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pertanyaan saya?